13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah Bapak Ibu, kita akan baca pergantian. Saya akan baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat yang genap. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 9. Kita baca pergantian. Saya mulai dari Tuhan. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai raja, mengapa kau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik kau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkan adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila dia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari kanannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang dua kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangan." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Amin. Tema kita pada hari ini adalah penguasaan diri. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penguasaan diri itu berarti kemampuan untuk menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi penguasaan diri adalah kemampuan seseorang di mana tidak melakukan sesuatu di antara banyaknya keinginan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai manusia ini hidup dengan begitu banyak keinginan. Tidak ada manusia yang tidak punya keinginan. Betul Bapak Ibu ya? Hanya orang mati saja tidak punya keinginan. Jadi keinginan yang begitu banyak ini memaksa kita terkadang itu harus mewujudkan. Bagaimanapun caranya keinginan itu harus terwujud. Bagaimanapun caranya keinginan ini harus terlaksana. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita membaca bagaimana seorang Amnon yang adalah seorang putra Raja Daud. Ini rupanya Amnon ini adalah karena dia seorang pangeran, sudah terbiasa dengan segala keinginan itu harus dipenuhi. Namanya juga anak raja, buat apa saja boleh. Betul Bapak Ibu ya. Jangankan anak raja, anak bupati saja pun bisa buat apa saja. Jangankan anak bupati, anak kepala desa saja bisa berbuat apa saja di desa, apalagi anak raja. Jadi tidak pernah ada keinginan Amnon ini yang tidak terlaksana. Termasuk salah satunya adalah Amnon ini sedang jatuh cinta, tapi cintanya cinta terlarang. Jatuh cinta kepada adiknya. Ini jelas-jelas nggak boleh, ini sudah terlarang. Tetapi karena cinta itu memang kuat, maka terkadang buta. Tadi malam saya kabar kemudian bucin ya. Bucin itu buta cinta, bucin itu memang buta cemburu buta. Tapi tadi malam udah giliran bucin, buta cinta. Jadi memang terkadang kalau dikatakan cinta itu
buta ya memang buta. Yang buta sebenarnya bukan orang yang tapi pikirannya. Jadi saya katakan ke pemuda tadi malam, itu kenapa kita dikatakan kita cinta buta? Ya karena memang karena kita jatuh cinta, kita nggak bisa berpikir waras lagi. Logikanya udah hilang. Jadi semua nasihatnya baik dianggap itu sebagai sesuatu yang buruk. Jadi dikatakan bucin, buta cinta. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam pemuasan keinginan, semua orang ingin keinginannya itu dipuaskan. Tidak ada yang tidak mau keinginannya dipuaskan. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada seorang wanita penggemar barang-barang branded. Misalnya Anda sangat suka dengan koleksi tas Hermes, katanya mahal itu, karena dibuat dari kulit buah yang asli. Jadi mahal kan? Lalu tiba-tiba ada orang yang jual tas Hermes, tiba-tiba itu cuma 2 juta. Biasanya ratusan juta dijual 2 juta. Saya pikir jual motor pun jadi. Yang penting beli tas Hermes. Ya namanya juga keinginan Bapak Ibu. Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda termasuk pecinta binatang. Ya segala sesuatu pun dibuat untuk mewujudkan keinginannya. Beberapa bulan lalu, tahun lalu itu kan lagi musim-musimnya batu akik ya Bapak Ibu ya. Di mana-mana orang ceritanya itu batu akik. Di pos ronda orang bawa batu akik. Orang bertamu bawa batu akik. Pokoknya di mana-mana, di kantor juga orang pakai batu akik. Sayangnya demam batu akik itu sebelum corona. Saya pikir andaikan demam batu akik itu pada masa corona, orang salah batu akik aja. Salah batu akik. Saking demam batu akik Bapak Ibu, saya itu dibawakan batu akik sama ipar saya. Katanya dari Kalimantan, Raja Batu, warna putih. Kayaknya masih saya bawa di sini, tapi kosongan, nggak ada isinya. Kalau di Kalimantan kan diisi, tahan pukul. Tapi ini kosongan gitu. Saya pernah bawa itu waktu ibadah rumah tangga. Saya lihat semua jemaat begitu antusias, apalagi kaum bapak dengan khotbah saya. Tapi ternyata mereka bukan dengan khotbah saya, mereka dengan batu akik saya. Karena mereka semua itu pecinta batu akik, pengen punya koleksi batu akik. Begitu saya selesai khotbah, mereka tanya kepada saya, Pak Pendeta, itu batu akiknya jenis apa? Saya bilang, katanya ipar saya ini Raja Batu. Saya bilang. Setelah itu saya nggak pernah pakai lagi. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya pakai itu lagi penyembahan, bisa bubar konsentrasi orang. Saya penyembahan kan batu akik, cuma ya buat pakai Pak Pendeta apa ya. Jadi keinginan itu adalah sesuatu yang harus dikendalikan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, maka kita sesungguhnya sedang mempersiapkan tiket untuk masuk ke neraka. Jadi keinginan itu pada prinsipnya harus bisa dikendalikan. Karena keinginan itu ada 2, keinginan yang baik dan keinginan yang jahat. Tetapi rata-rata ketika keinginan tidak terkendali, maka keinginan itu akan membuat kita jatuh atau terjerumus ke dalam dosa. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap keinginan kita. Hari ini Bapak Ibu kita akan melihat 3 hal penting yang harus kita kendalikan supaya keinginan kita itu terkendali. Ada 3 hal penting yang harus kita kendalikan supaya kita bisa menguasai diri. Yang pertama, agar kita bisa menguasai diri, maka yang pertama yang harus kita kuasai adalah pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus kuasai pikiran kita dulu. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran, maka tindakan kita pun tidak bisa dikontrol lagi. Dalam ayat 2 tadi kita membaca bagaimana Amnon itu begitu tergoda dengan kecantikan adiknya. Jadi Amnon ini begitu tergoda dengan kecantikan adiknya. Setiap hari dia ada kepikiran sama adiknya si Tamar ini. Dia sedang berdiri, ingatnya Tamar.
Dia sedang duduk ingatnya tamat, apalagi mau tidur. Gak bisa tidur. Pagi, siang, sore, malam, gak bisa tidur. Mau makan juga gak bisa makan. Mau minum juga gak bisa minum. Sampai sakit, dehidrasi. Karena memang lagi jatuh cinta. Pikirannya terus memikirkan tamat. Siang malam terus kepikiran kepada tamat. Makanya orang jatuh cinta itu sering sakit ya Bapak Ibu ya. Sakit mah. Orang jatuh cinta itu sering sakit mah karena mikirin, membayangi yang dicintai, akhirnya lupa makan siang, lupa makan malam. Ini yang terjadi kepada si Amnon. Makanya akhirnya dia sakit karena terus kepikiran. Dan yang lebih salah lagi adalah ketika Amnon terus kepikiran kepada Tamar, datang kemudian seorang sahabatnya. Jadi sahabatnya ini datang ke kamarnya si Amnon. Ditanya, Mon, kamu kenapa sih Mon? Kok apa ya? Kok badanku kok pucat, lemas, gak semangat kok katanya. Amnon bilang, ini lagi ada problem. Problemnya adalah aku sedang jatuh cinta kepada Tamar adikku. Tapi gimana ya? Kan begitu. Tapi ya memang ini sahabat ini memang sahabat yang jahat. Sahabat yang jahat. Malah sahabatnya ini yang mengkonsep sebuah persekongkolan. Disuruh dia terbaring aja di kamar, nanti suruh adiknya kasih makan, kan begitu. Dan begitu disuruh semua disuruh Tamar kasih makan, ya biasa kalau di istana raja itu banyak pelayannya. Disuruh semua orang-orang di rumah itu keluar, karena Amnon mau merencanakan sesuatu yang buruk kepada Tamar. Jadi dibuat rencana yang busuk. Semua orang harus keluar dari rumah. Mungkin ada yang disuruh beli bakso ke Jakarta, pulangnya sore. Mungkin ada yang disuruh beli apa ya? Beli ayam lah atau apa lah. Pokoknya bagaimana diatur supaya rumah itu kosong. Dan akhirnya terjadi makanan pemerkosaan itu. Semuanya bermula dari pikiran. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita terus hanya memikirkan sesuatu yang hanya itu saja, maka yang akan kita lihat adalah itu saja. Kalau Bapak Ibu bayangkan Anda sedang berada di padang gurun. Biasa orang di padang gurun itu butuh air minum ya Bapak Ibu ya. Ketika kita berada di padang gurun, biasanya kalau orang ada di padang gurun itu sering mengalami namanya halusinasi. Jadi kalau orang di padang gurun kekurangan air minum, dia akan berjalan terus, nanti seolah-olah dia sedang melihat yang namanya air, padahal tidak ada. Tapi itu terjadi halusinasi karena memang di pikirannya selalu air. Itulah yang terjadi kepada Amnon. Ketika dia setiap saat, setiap menit, setiap detik dia hanya terpikir bagaimana supaya bisa bersama-sama dengan Tamar, maka apapun yang dilihatnya Tamar. Bapak Ibu Saudara itu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran yang tertuju kepada sesuatu akan membuat kita hanya memikirkan sesuatu itu. Kalau kita hanya memikirkan uang, saya percaya kita lihat orang pasti uang. Saya itu Bapak paling gak suka sama yang namanya agen asuransi. Saya dulu sama istri pernah ikut agen asuransi di Generali. Jadi kami sudah ikut training di Generali. Tapi ternyata orang asuransi itu Bapak Ibu itu harus tegar muka. Karena setiap ada orang yang ditemui selalu berpikir ini asuransi. Nah kita bicara tentang firman Tuhan, larinya ke asuransi. Nah kita bicara soal otomotif, larinya ke asuransi. Kita bicara mengenai perabot, larinya asuransi. Semua asuransi. Jadi kalau pembah adalah agen asuransi, maka yang dilihat jemaahnya adalah asuransi. Untung saya nggak ikut asuransi.
harus ikut asuransi saya, kan begitu. Pikiran ini mengendalikan hidup kita. Bahkan pikiran ini yang tidak terkontrol akan membangkitkan nafsu yang tidak terkendali. Inilah yang sedang terjadi kepada Amon ketika dia terus kepikiran kepada Tamar, sehingga dia memiliki nafsu yang tidak terkendali, sehingga dia tidak lagi memikirkan apakah itu benar atau salah. Tapi apa yang dialami oleh Amon ini ternyata, Bapak Ibu dan Saudara, ini merupakan warisan dari bapaknya. Kan bapaknya itu adalah Raja Daud. Dalam 2 Korintus 11 itu Daud itu bagaimana dia jatuh dengan Batseba. Dan itu awalnya bahwa Daud itu kalau sore-sore itu suka naik ke lantai 2 ya, lantai 2 soto istananya. Jadi yang rata-rata setiap dia naik sore-sore naik lantai 2 di sono itu selalu ada si Batseba yang mandi. Setiap sore, mungkin jamnya juga Daud sudah hitung. Jam 5 Batseba mandi, wes aku jam 5 naik ke atas, kan begitu. Saya terkadang kepikiran gini Bapak Ibu. Kalau Daud bisa melihat Batseba yang mandi di sana, pasti harusnya juga Batseba bisa melihat dari atas ya. Oh di sana ada orang ngintip, kan begitu. Tapi kelihatannya juga Batseba menikmati ketika Raja Daud itu mengintip. Jadi Batseba tidak ada usaha mau pindah kamar mandi, tidak ada. Atau minta kepada tetangganya tolong dong dibangunkan kamar mandi itu terbuka, tidak ada. Saya malah mikir mungkin Batseba bangga ya diintip sama raja. Wah, saya ngintip raja. Coba kalau kayak ngintip tukang beca, pasti dia komplain datang ke rumah. Pasti komplain Bapak Ibu. Itu loh tetangga itu ada tukang beca intip aku loh. Tapi karena ngintip ini raja, satu kebanggaan mungkin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Daud selalu kepikiran kepada Batseba. Sampai akhirnya Daud lupa bahwa itu sudah melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, 2 Korintus 10 ayat 5b mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah menawan, ditawan, dikekang, dikurung pikirannya. Dan pikirannya ini sudah takluk kepada Kristus. Pikiran yang takluk kepada Kristus akan membuat kita hanya memikirkan tentang Kristus. Yang ada di pikiran kita itu hanya Kristus. Amin Bapak. Amin. Pikiran kita ini harus dikurung. Itu kata Rasul Paulus. Bila pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, maka perbuatan dan tindakan kita akan terkontrol. Kalau pikiran kita hanya selalu diisi oleh firman Tuhan, maka pikiran kita ini akan hanya memandang kepada Kristus saja. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, itulah sebabnya kita disuruh sering-sering rajin ibadah. Mengapa kita kok disuruh sering-sering rajin ibadah? Supaya pikiran kita ini diisi oleh firman Tuhan. Coba kita bandingkan orang yang tidak pernah ibadah. Apa yang ada di pikirannya? Selalu ada pikiran jahat. Karena memang nggak pernah dengar firman Tuhan. Apa yang diisi? Apa yang mengisi pikirannya? Gak ada Bapak Ibu. Pergumulan baru bagi orang-orang tua hari-hari terakhir ini adalah di mana pikiran anak-anak mereka selalu diisi oleh yang namanya gadget atau Android, handphone, smartphone ya Bapak Ibu ya. Anak-anak sekarang itu sudah canggih-canggih. Kalau dulu orang sakit mah itu usianya itu setelah kuliah ya atau SMA karena anak kos. Dulu orang sakit mah kan karena kos.
Indonesia makan nggak teratur, tiap hari makan instan terus, yang penting hemat. Karena dari kampung stok uangnya pas-pasan kan begitu. Nah, sekarang kita jadi orang tua, tiap hari dimasakin ayam saja, anaknya belum tentu mau makan. Apa sambil makan, pikirannya terus. Kalau udah dikendalikan Bapak Ibu dan Saudara, nggak bisa bayangkan mau seperti apa nanti anak-anak. 10 dari pernikahan di Singapura itu satu itu berpotensi untuk mengalami perceraian. 10 dari pernikahan di Singapura itu potensi untuk bercerai itu satu. Ternyata setelah diadakan survei Bapak Ibu dan Saudara, yang membuat tingginya perceraian di Singapura adalah karena suami-suami di sana terlalu banyak menghabiskan diri bermain game. Tapi di zaman Narwastu tidak ada. Itu kan di Singapura ya Bapak Ibu ya. Pikirannya itu terus game. Bahkan yang lebih gila lagi adalah ada seorang pria yang justru menikah dengan game, dengan HP. Menikah dengan HP. Karena memang pikirannya hanya HP, smartphone. Jadi kita harus mengendalikan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang kedua, kalau kita mau menguasai diri, yang kedua yang harus kita kuasai adalah lidah atau ucapan. Lidah atau ucapan yang baik. Amon ketika dia bertemu dengan sahabatnya, rupanya Amon ini curhat, tapi curhat ke orang yang salah Bapak Ibu. Jadi ternyata Bapak Ibu kita kalau curhat juga harus hati-hati. Anda jangan sembarang curhat. Kalau mau curhat, curhatlah ke orang yang takut akan Tuhan, bukan ke orang yang duniawi. Kalau Amon ini justru curhat kepada sahabatnya yang ternyata itu bocor halus. Sahabatnya itu bocor halus. Jelas-jelas ini bocor, dikatakan bocor kenapa? Karena harusnya kan sahabatnya ini mengingatkan Amon. Amon, itu kamu gak boleh loh jatuh cinta sama si Tamar. Karena si Tamar ini adalah adikmu. Satu bapak tapi beda namanya. Satu bapak, bapaknya sama Daud, tapi mamanya beda. Tapi justru sahabatnya ini justru malah menambah kerusuhan sana. Ayo dong, kamu ini kan anak raja, semua bisa kamu dapat. Ya ini tadi, lidah itu tidak terkontrol lagi, ucapan itu tidak terkontrol lagi, tambah ngawur. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Jadi siapa yang mampu memelihara mulut dan lidahnya, dia sedang memelihara diri dari kesukaran. Ketika Daud punya anak yang namanya Amon ini tidak bisa lagi mengendalikan diri dengan ucapan-ucapan yang ngawur ketika dia bertemu dengan sahabatnya, sesungguhnya Amon sedang mempersiapkan dirinya masuk ke dalam kesukaran, bahkan bukan kesukaran. Dia nanti akan dibunuh oleh saudaranya sendiri, Absalom. Abangnya si Tamar ini nanti membunuh si Amon ini. Bapak Ibu saudara itu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, perkataan kita atau ucapan kita yang menyulitkan diri kita. Berapa banyak persaudaraan yang putus hanya karena perkataan. Berapa banyak persahabatan yang berakhir hanya karena perkataan. Kita harus hati-hati dengan perkataan dan ucapan. Dan tidak semua ucapan itu harus kita dengarkan. Kecuali itu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena tidak semua ucapan itu akan memberikan kekuatan. Tidak semua ucapan itu akan mendatangkan manfaat bagi kita. Kita harus bisa memilah-milah mana yang membangun, mana yang merusak. Saya punya ilustrasi Bapak Ibu tentang seorang bapak dan anak yang pergi ke pasar naik keledai.
Kalau keledai itu kan kecil ya Bapak Ibu, beda dengan kuda. Kalau keledai biasanya itu lebih kecil. Jadi bapak sama anak ini naik keledai pergi ke pasar. Jadi kemudian mereka ketemu dengan seseorang. Orang itu bilang begini, itu bapak sama anak itu betul-betul gak punya perasaan. Masa keledai sekecil itu dinaiki 2 orang? Kan gitu. Masa keledai sekecil itu dinaiki 2 orang? Karena mendengar perkataan ini, lalu kemudian bapaknya turun. Bapaknya turun, ya udahlah anaknya aja yang naik keledai, kan begitu. Diiring sama bapaknya. Begitu ketemu orang lagi di depan, orang bilang, itu anak itu kata kurang ajar. Masa dia naik keledai bapaknya disuruh jalan? Setelah mendengar itu kemudian bapaknya bilang, ya udahlah gantian sama yang naik apa ya? Yang naik keledai. Tadi kamu dibilang kurang ajar sama orang tua. Gantian bapaknya yang naik. Begitu maju ke depan lagi naik keledai, bapaknya naik keledai, anaknya yang jalan, ketemu orang lagi. Bilang itu bapak gak punya perasaan. Masa anaknya disuruh jalan, dia naik keledai, kan begitu. Akhirnya bapaknya bilang, udah biar adil, kita gak usah naik di keledai ini, kita iring saja. Begitu jumpa di jalan, orang bilang, itu bapak sama anak bodoh. Mas ada keledai gak dinaikin, kok cuma dipegang, terus katanya. Jadi, ya namanya ucapan Bapak Ibu. Kalau Anda selalu mendengarkan apa ucapan orang, Anda akan pusing, Anda akan stres. Dan bisa-bisa bunuh diri Bapak Ibu. Seorang anak yang selalu dikatakan bodoh, akhirnya lari dari rumah. Seorang anak yang dikatakan itu kata tidak benar, betul-betul tidak benar Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana ucapan yang membangun, mana ucapan yang tidak membangun. Tetapi paling tidak, kalau kita mau menguasai diri kita kendalikan dulu ucapan kita. Pikirkan dulu sebelum mengatakan sesuatu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Biasanya kita ngomong dulu baru mikir Bapak Ibu ya. Telah mikir jadinya. Barusan telah ngomong sebenarnya daripada telah mikir. Ngomong dulu baru mikir. Oh iya, jangan-jangan tadi perkataanku menyinggung hatinya. Tapi kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita timbang-timbang dulu baik buruknya, saya percaya kita akan bisa mengendalikan diri kita. Amin. Yang ketiga, yang harus kita kuasai supaya kita bisa menguasai diri kita adalah makan. Ini yang paling susah Bapak Ibu. Makan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang membuat Amnon itu jatuh dan tidak bisa menguasai dirinya adalah itu karena Amnon tidak bisa mengendalikan matanya, tidak bisa lihat perempuan cantik. Kan itu masalahnya sekarang. Begitu melihat adiknya yang cantik, wah ini cantik, tidak bisa mengendalikan matanya. Maka Amnon itu sudah terbiasa tidak terkendali, mungkin karena dia adalah anak raja, maka dia bebas berbuat apa saja. Matius 6 ayat 22-23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi mata ini menentukan terang atau gelap jalan yang akan kita pilih. Kalau kita balik kepada Kejadian 3, proses kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Jadi pada saat ada di Taman Eden, ular itu menggoda Adam dan Hawa. Dan ular bilang begitu, tentulah Tuhan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu tidak boleh dimakan. Lalu ular bilang begitu, tetapi sesungguhnya kamu akan menjadi sama seperti Allah kok kalau kamu makan itu. Lalu kemudian Hawa pikir-pikir,
apakah saya ini nanti sama seperti Hawa ya kalau memandang? Dan begitu Hawa melihat bahwa buah pohon itu menarik, indah untuk dimakan, Hawa jatuh karena makannya. Maka Hawa terfokus kepada indahnya buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Kejatuhan Hawa adalah karena dia memberikan matanya untuk melihat buah itu. Matanya ini selalu terfokus kepada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Hawa tidak bisa mengendalikan matanya karena dia selalu melihat kepada buah itu. Pikirannya tidak tenang, hatinya tidak tenang. Ya memang ya Bapak Ibu ya, sudah kodratnya memang ya. Kalau wanita itu memang harus hati-hati dengan matanya ya. Suami-suami kalau bawa istri ke mall, bahaya. Pasti istri-istri akan selalu melihat mana model terbaru, mana handphone terbaru, mana perabot terbaru, mana elektronik terbaru. Yang namanya mata Bapak itu wanita, karena Hawa sudah memulainya. Jadi kalau kita suami-suami ini bangga kita kalau istri kita itu punya kacamata. Karena kalau pakai kacamata kan semoga lupa bawa kacamata kalau jalan ke mall. Jadi penglihatannya nggak begitu jelas. Jadi nggak banyak yang dilihat kan begitu. Kabur semua. Jadi kalau kita, makanya istri saya kalau ke mall sering lupa bawa kacamata. Sembunyikan. Atau kalau mau jalan sembunyikan dulu kacamatanya. Pulang dari mall baru nampak kacamatanya. Ya supaya apa? Supaya itu manusiawi loh Pak. Nah, memang wanita itu memang sulit dia apa ya? Mengendalikan matanya. Tapi kalau laki-laki memang yang susah dikendalikan itu telinga Bapak Ibu ya. Tapi laki-laki ini susah mengendalikan telinga. Kalau sempat ada orang bilang kami ini ganteng, wah keren. Kalau sempat ada wanita yang bilang laki-laki, oh kamu ganteng, kamu baik, wah patang dipuji kalau laki-laki ini. Makanya istri-istri yang suaminya kurang mendengar, dia aman membebaskan suaminya keluar. Jadi ada pun wanita di luar sana yang bilang mas masih ganteng ya, oh dia nggak dengar, nggak apa-apa, bebaskan saja lah, karena dia nggak bisa mendengar segala pujian rayuan itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan mata kita supaya kita ini tidak jatuh ke dalam dosa, karena apa yang kita lihat biasanya itu yang divisualisasikan dan akan masuk ke dalam pikiran kita, otak kita. Apa yang kita lihat inilah yang akan membuat kita kepikiran terus menerus. Kendalikan mata kita. Kalau telinga kan banyak-banyak dengar firman Tuhan. Kalau mata, saya pikir-pikir apa ya tips yang paling baik supaya bisa mengendalikan mata ini. Kalau dalam perjanjian lama kan dikatakan kalau karena matamu kamu berdosa disuruh dicungkil sebenarnya. Kalau perjanjian lama dicungkil. Kalau sekarang kan cungkil-cungkilan sudah tidak ada lagi. Jadi saya mikir bagaimana caranya supaya mata kita ini bisa kita kuasai. Ya memang ada cara lain supaya mata kita ini gampang dikuasai Bapak Ibu. Ya banyak-banyaklah baca firman Tuhan, baca Alkitab Bapak Ibu. Dimanapun Anda berada, ya kalau tidak di HP kita, di HP Anda, download Alkitab. Ya sekali-sekali baca Alkitab. Dalam perjalanan baca Alkitab Bapak Ibu. Supaya mata kita ini bisa kita kuasai. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, penguasaan diri yang berhasil akan membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kegagalan dalam penguasaan diri akan membuat kita
justru mempersiapkan tiket menuju kebinasaan. Saya percaya kita orang-orang yang mau semakin serupa dan sempurna di dalam Kristus. Mari kita kuasai pikiran kita kuasai ucapan kita, dan kita kuasai mata kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.